Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Saudara, kembali kita melanjut kepada bagian akhir dari mengenal arti iman, yaitu pertumbuhan iman. Alkitab menjelaskan bahwa iman mengalami satu proses pertumbuhan, saudara. Karena itu iman perlu di-maintain, begitu ya. Iman sebagai pengetahuan yang tidak akan berkembang jika tidak diperhatikan atau dikembangkan. Jadi iman itu seperti pengetahuan. Kalau kita belajar ya tambah, kalau enggak ya sudah segitu-segitu saja, atau bahkan akhirnya dia menjadi bantut dan tidak lagi mempunyai kemampuan. Jadi iman bertumbuh terus tanpa mengenal waktu atau batas. Karena itu seturut perjalanan hidup, maka iman kita juga harus semakin matang, makin dewasa. Kita harus hati-hati dengan polusi kemanjaan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang dapat membuat iman seperti bonsai, begitu ya. Untuk hal-hal berikut inilah perlu mendapat perhatian dari kita, supaya kita harus hati-hati. Rasul Petrus berkata kepada suratnya yang kedua, 2 Petrus pasal yang pertama, ya, waktu dia mengatakan seperti ini, ayat yang ketiga, saudara, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan kepada setiap saudara-saudara sampai ayat yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, nah ini yang maksudnya bertumbuh ya, kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, iman harus bertumbuh. Nah, tetapi saya tidak akan membicarakan satu-satu dulu ya pengertian ini, karena ini akan merupakan satu seri yang lain lagi nanti. Artinya iman kepada kebajikan, pengetahuan dan seterusnya. Nah, tetapi iman yang bertumbuh ini dulu secara global kita akan lihat apa yang membuat iman itu bertumbuh dan apa pula yang membuat iman itu bisa tidak bertumbuh, begitu. Nah, saudara, pertama yang mesti kita lihat adalah iman dan kemanjaan hidup. Sikap hidup yang maunya gampang semua adalah merupakan sikap hidup orang-orang modern. Saya seringkali membicarakan bagaimana kemajuan teknologi memang membuat kita akhirnya tidak suka kepada penderitaan, ya, membuat kita akhirnya memilih jalan pintas. Bayangkan saudara, semua serba mudah. Nonton TV, kalau mau ngubah nggak perlu jalan, ada remote control. Untuk telepon, malas menjangkaunya, ada cordless, yang wireless itu sistemnya ya. Saudara bisa jalan, ada handphone, sudah malas pegang, ya kan? Ada handsfree-nya, itu komunikasi. Saudara mau jalan, nggak enak lama, lewat tol, bebas hambatan, Anda cepat. Terus saudara apa lagi? Oh, sakit penyakit sama. Anda mau disuntik, nggak mau sakit, dibius. Gampang sekali, saudara. Sederhana sekali. Kemajuan-kemajuan teknologi pun membuat kita demikian. Mau belanja, nggak usah pergi ke pasar. Buka internet, cari mau belanja apa. Tinggal klik, barang datang. Saudara, tentu saja kemajuan teknologi bukan dosa. Tetapi tanpa sadar, karena kita tidak mempunyai dasar yang kuat, akhirnya seluruh pola hidup yang gampang itu mempengaruhi kita. Maka, kemanjaan hidup yang kita pakai, saudara, itu mengakibatkan satu sikap yang tidak mendukung di dalam pertumbuhan iman. Kemanjaan hidup adalah merupakan musuh daripada iman itu sendiri. Kemanjaan hidup, sekali lagi saya katakan, bukan merupakan produk teknologi yang salah.
Tetapi rupa-rupanya itu mengakibatkan efek sampingan kepada kita, yaitu akhirnya mau manja dalam segala-galanya, mau semuanya everything oke, sehingga kalau nggak begitu oke, iman kita langsung gerbuk, gedebak, nggak karu-karuan. Kita mengadopsi gaya hidup dunia yang diberi warna Kristen, sampai akhirnya mau ke gereja pun harus serba mudah. Kita gereja pasti memilih tempat yang leks, yang nyaman bukan, daripada tempat yang tidak nyaman. Sekalipun mungkin di gereja yang nyaman itu khotbahnya nggak sehat, di gereja yang tidak nyaman itu khotbahnya sehat. Tetapi memang kita akhirnya sangat terbiasa. Di sana sih enak khotbahnya, cuman dulu tempatnya loh. Anda pun sudah tidak lagi mau berkorban, bukan? Tanpa sadar kita juga sudah menjadikan kebaktian sebagai semacam satu entertainment, saudara yang kekasih, karena kemanjaan hidup. Maka Anda pun harus dimanjakan dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati. Anda mulai kurang suka kepada khotbah-khotbah yang menegur, yang mengarahkan hidup yang sesuai dengan tuntutan firman Allah. Di sana nggak enak, terlalu keras. Saya dengar suka istilah itu, saudara. Saya kadang-kadang sedih terhadap mental orang Kristen yang seperti itu. Nggak ada khotbah yang terlalu keras, saudara. Khotbah adalah khotbah yang katakan firman Allah, dan firman Allah memang semua sakit buat kita orang dunia ini. Cuma banyak hamba Tuhan memang memolesnya sedemikian rupa, membuatnya enak di kuping kita, sampai kita kehilangan nilai hakiki. Ya ini kan demi pengikut, saudara. Kalau jemaatnya makin bisa disenangin, ya pengikutnya makin banyak, itu saja kok. Nah kalau pengikut makin banyak, ya kolektor banyak. Ya kan gampangnya begitu. Ya toh. Dan cilakanya memang semangat zaman ini membuat jemaat ya paling suka yang begitu, ya entertainment lah. Ya. Maka segala sesuatu yang berwarna entertainment pasti ramai dan dikunjungin orang. Persis seperti Anda masuk ke pub. Suasana terhibur, hati Anda senang. Tapi Anda menyebutnya itu gereja, bukan? Lalu memberi bumbu, itulah berkat Tuhan yang indah. Bisa ya? Bisa. Bisa tidak? Oh iya juga. Karena ke pub, saudara, banyak juga orang yang senang. Mereka yang stres pergi ke pub, nyanyi, senang. Atau mereka pergi ke karaoke, atau mungkin bahkan ke diskotik atau ke nightclub, pulang senang kok, enjoy. Cuma bedanya lagunya mereka katanya lagu duniawi, lagu kita katanya lagu surgawi. Nggak tahu sikap hatinya. Bedanya mereka gereja, kita pub. Tapi sama-sama entertainment soal kejiwaan dalam bentuk yang berbeda. Satu religius dalam bentuk agama, yang satu dalam bentuk gaya hidup dunia. Tetapi di hati yang paling dalam, di dasar yang paling dalam seperti apa? Nah inilah bahayanya, saudara. Sampai kita nggak bisa bedain lagi. Tapi saya percaya kalau saudara jujur ya, hati nurani saudara, saudara tanya sendiri, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, saudara pasti akan menemukan jawaban. Tapi perlu kejujuran. Perlu kejujuran. Nah jujurlah, periksalah baik-baik. Maka saudara akan menemukan jawabannya. Dan kalau saudara menemukan jawabannya, mungkin saudara akan kaget. Oh, gawat, saya kok begini ya. Karena itu berhati-hati. Jadi saudara, menerjemahkan beriman dengan sukses dan senang itu merupakan gaya karena kemanjaan hidup. Teologi sukses cepat berkembang secara luar biasa dari Amerika masuk ke Korea, lalu dari Korea masuk ke Indonesia. Ya, waktu lagi orang mengalami hal-hal yang sulit, kemudian teriakan seperti ini, lalu mengalami booming perekonomian, orang senang semua. Oh inilah percaya Tuhan. Khususnya Indonesia sebelum krisis terjadi kerusuhan Mei beberapa tahun yang lampau. Semua hebat, susah. Percaya Tuhan berarti sehat, nggak mungkin sakit. Percaya Tuhan berarti sukses, nggak mungkin gagal. Tapi waktu kerusuhan Mei datang menimpa sebagian besar dari mereka yang seperti itu, banyak jemaat yang jadi kolab, yang kaya mendadak miskin, kesulitan ini dan itu. Baru kaget. Sesudah kaget apa yang terjadi? Khotbah pendeta pun bergeser. Nggak tahu, ini Tuhan yang berubah. Apa ini? Kalau betul-betul itu kebenaran firman Tuhan kan konsisten ya. Nah sekarang mulai khotbah, oh hidup tidak selalu senang saja, ada juga penderitaannya. Saya dari dulu sudah khotbah begitu. Karena memang itu Alkitab ajarin. Jadi kita nggak bisa separuh-separuh, saudara, menyocokkan diri kita dengan situasi yang kita senangkan. Itu membuat iman jadi bantut. Sehingga waktu mengalami perubahan-perubahan yang dinamik dalam kehidupan ini, saudara syok. Pikiran saudaranya mengarah kepada satu arah yang memuaskan saudara. Waktu realita Tuhan izinkan yang tidak mengenakan secara kedagingan buat kita, kita mulai bertanya-tanya di mana Tuhan. Padahal Tuhan tetap di tempatnya. Justru dia yang mau bertanya.
kenapa mental kita seperti itu. Atau kenapa kita mempertanyakan hal yang sebenarnya tidak perlu kita pertanyakan. Hanya karena konsep kita yang sudah dicekokin dan salah. Jadi saudara, mental seperti ini sangat berbahaya. Karena sangat situasional sekali. Dan menutup mata pada realita penderitaan para nabi, para rasul. Bahkan Kristus sendiri pun hidup menderita. Ya, jadi kemanjaan hidup itu berbahaya. Gaya hidup dunia yang dikristenkan itu sangat mengerikan. Iman dan kesulitan hidup. Nah saudara, sikap hidup yang realistis pada fakta dunia, ya, bukan apa-apa sorga. Itu harus hati-hati. Kenapa? Kita hidup di dunia, saudara, memang penuh pergumulan dan kesulitan. Untuk itulah kita ada di sini, yaitu untuk memenangkan pergumulan dan kesulitan. Kita bukan di sorga, saudara. Kita di dunia, ingat sekali lagi. Kita ada di dunia. Tetapi memang hidup kita adalah hidup yang menuju surga. Itu harus hati-hati ya. Kita tidak hidup di surga. Kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Kita hidup di dunia yang penuh memang realita kepahitan yang membuat kita menangis dan menaburkan air mata. Tetapi jangan lupa, di tengah-tengah kesulitan itu kita sedang berjalan ke sorga. Banyak pendeta bilang kita hidup di sorga. Oh, salah besar. Anda tidak bisa pindahkan sorga ke dalam dunia, saudara. Tapi Anda dalam perjalanan ke sorga karena Anda adalah orang percaya. Kalau memang Anda orang percaya, kita sudah menjadi milik Kristus, pemilik sorga, dan kita sedang menuju ke sana. Maka waktu kita berjalan menuju ke sorga itu, dalam perjalanan itulah terjadi suka duka, pahit, getir yang kita alami. Itulah yang memproses pertumbuhan hidup kita. Disitulah diperlukan kesetiaan. Nah, kata setia itu muncul dari akar yang sama dari bahasa Yunani untuk terjemahan iman. Jadi iman selalu mengandung kesetiaan. Kesetiaan untuk mengikut Tuhan dari perjalanan dunia menuju ke surga. Maka tahan bantinglah dia, setialah dia terhadap pahit getirnya hidup. Dia tidak pernah menyeleweng, dia tidak pernah menjual keimanannya. Dia terus berjalan dengan setianya. Itu iman. Maka dalam perjalanan itulah terjadi pertumbuhan-pertumbuhan iman yang luar biasa. Dalam perjalanan itu dia akan mencatat dan meninggalkan sejarah bagi dunia bahwa anak-anak Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Mereka selalu kuat dan mampu menghadapi apapun di tengah-tengah gelombang zaman ini. Bukan sekedar miskin jadi kaya mereka mampu, tapi kaya menjadi miskin pun mereka tetap mampu. Itu harus hati-hati, saudara. Ya, apapun dalam hidup ini menjadi kaya atau menjadi miskin tidak salah. Yang salah ketika ekstrim menetapkan yang ini benar dan yang itu salah. Harus hati-hati. Yang salah adalah mencuri. Itu sudah pasti. Tidak ada lagi bilang mencari benar. Ya, namanya mencuri sudah pasti salah. Namanya membunuh sudah pasti salah. Tak usah beri embel-embel. Membunuh terpaksa atau berbohong untuk kebaikan atau mencuri demi menyelamatkan diri. Nanti saja. Itu soal-soal etika situasi yang tidak kita bicarakan hari ini. Tetapi seluruh prinsipnya itu hanya coba mau menyenangkan hati kedagingan kita ini. Jadi beriman berarti hidup menikmati apapun yang terjadi dengan taat kepada Kristus. Bersyukur di dalam suka dan duka, seperti apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Mengucap syukurlah senantiasa, dalam suka dan dalam duka. Tetapi pengucapan syukur yang muncul selalu karena suka. Ini memang unik, saudara ya. Saya pernah satu kali tanya orang, waktu saya diajak diminta memimpin pengucapan syukur. Terus saya dalam khotbah saya tanya, kenapa hari ini pengucapan syukur? Terus dia bilang, oh iya, kemarin si Anu tabrakan Pak, puji Tuhan, orangnya masih hidup, ini selamat dari tabrakan. Oh begitu. Terus saya tanya, kalau misalnya yang ditabrak itu nggak selamat, nggak hidup gitu ya, langsung mati, kita masih bikin pengucapan syukur nggak ya? Lalu semua diam gitu kan? Karena apa? Topik yang ayat yang saya bacakan ya itu yang di Tesalonika itu kan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal apapun. Mau bilang enggak, Alkitab bilang iya. Mau bilang iya, masa iya? Gitu susah. Akhirnya dalam dialog itu saya ingin mengatakan itulah kita orang-orang Kristen. Sebenarnya apa yang kita lakukan seringkali kita tidak mengerti. Yang kita sebut mengucap syukur itu apa sih? Iya. Hari ini kan kita bukan mengucap syukur dalam pengertian yang sesungguhnya. Iya. Hari ini kita senang ada yang tabrakan nggak mati, itu aja kok. Syukur kok nggak mati, itu kalimat bagusnya. Sementara ada orang lain mati, saudara bilang apa? Kan waktu kita mengucap syukur karena tidak mati, itu kan saat yang bersamaan kan ada orang lagi mati kan ya? Pasti kan? Entah kita kenal, entah tidak, entah tetangga atau bukan. Kan jadi aneh ya dunia ini. Syukur saya nggak mati, jadi maksud saudara, syukurin dia mati begitu. Aneh banget. Coba pikir baik-baik setiap tindakan saudara. Nggak pas ya?
Nanti topik mengucap syukur ini kita bicara yang lain lagi lebih mendalam, ya. Nah, jadi saudara, di situ kita perlu mengucap syukur dalam suka dan duka. Itulah mental sejati orang beriman yang harus dibangun dan diwujudkan dengan melewati, bukan menghindari realita hidup. Pertumbuhan iman hanya terjadi kalau kita menembus realita kehidupan ini, bukan cari ekstasi, bukan cari pelarian. Ya, harus maju di sana. Maka saudara, apa yang disebut iman dan pertumbuhan adalah yang disebut tumbuh karena proses berubah dari kecil ke besar. Ini namanya perubahan kuantitatif. Nah, istilah perubahan kuantitatif itu adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi semakin banyaknya, semakin tingginya frekuensi pengalaman saudara dengan Tuhan. Sudah kita bicarakan kemarin, yang merupakan dasar daripada iman Kristen. Hidup bersama dengan Tuhan di dalam suka dan duka itu terus silih berganti terjadi. Makin banyak terjadi, makin bertumbuh iman. Ya, kecuali makin banyak terjadi gagal melulu, ya itu susah ya. Tapi yang saya sebut bagaimana dia sukses bersama dengan Tuhan. Bagaimana suksesnya itu kuat menanggung penderitaan. Bagaimana suksesnya itu kuat menerima kepahitan. Itu yang dimaksud sukses. Bukan sukses hanya karena nggak punya uang jadi punya uang. Kalau Tuhan mau kasih Anda tidak punya uang, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang aku ambil uang, ya puji Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, ya kan? Ngapain pusing-pusing amat gitu ya? Nah, saudara, jadi tumbuh secara kuantitatif jumlah pengalaman-pengalaman kita begitu ya. Kayaknya tahun lalu kita lihat nggak begini-begini amat nih hidup. Kok sekarang begini? Wow, puji Tuhan saudara. Tapi dalam Tuhan, ya jangan di luar Tuhan, itu repot. Tumbuh adalah juga merupakan proses yang berhubungan dengan berbuah. Jadi begini, kalau tumbuh batang, mulai daun mulai jadi bunga kan jadi buah gitu ya. Nah, jadi kalau dia menjadi buah, ini namanya perubahan kualitatif. Artinya ada perubahan gairah kehidupan saudara. Makin lama saudara makin menyenangkan, menjadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Nah, pertumbuhan kualitatif ini harus diikuti oleh pertumbuhan kuantitatif. Jangan kuantitatifnya tok, tapi itu bagi saudara tok. Tapi perubahan kualitatif tidak terjadi. Yang kemarin atau yang sebelumnya kita bicarakan sebagai pengabdian. Nah, jadi perubahan kualitatif itu adalah perubahan dalam kualitas hidup saudara, kualitas mental saudara, begitu. Sehingga saudara makin teguh, makin kuat, makin tangguh dalam hidup ini. Sehingga hidup saudara menjadi satu hidup yang bergairah, saudara. Ini penting sekali. Ya, tumbuh berarti tidak seperti semula, tetapi menjadi yang baru, dan itulah perubahan yang sejati. Itulah pertumbuhan iman. Jadi pertumbuhan iman bukanlah pertumbuhan karena menghindari, tapi justru pertumbuhan karena menghadapi realita hidup. Dan hanya dengan menghadapi realita hiduplah iman bisa bertumbuh. Kalau menghindari itu omong kosong, iman gak akan tumbuh. Ya. Nah, jadi disitulah pertumbuhan kuantitatif, pertumbuhan kualitatif terjadi bersamaan. Kuantitatif pengalaman bersama dengan Tuhan, dan kualitatif yang bisa dirasakan oleh orang sekitar dari apa yang saudara alami. Orang mulai lihat hidup saudara makin penuh cinta kasih. Dulu serakah untuk diri sendiri, tapi sekarang mulai membagi diri. Dulu saudara hidup begitu mengumbar hawa nafsu, sekarang mengendalikan diri, penguasaan diri. Hidup saudara dulu hanya berorientasi kepada karier duniawi, tetapi sekarang mulai memikirkan pelayanan kepada Allah surgawi. Ya, saudara dulu yang tukang mabuk sekarang tidak lagi. Bahkan sebaliknya, saudara mulai menginjili orang yang mabuk supaya tidak mabuk. Wow, luar biasa. Jadi perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif terjadi. Itu dilihat oleh semua orang. Dan apa yang saudara kerjakan tidak pernah memuaskan bagi diri sendiri. Selalu merasa kurang dan terus dikerjakan. Karena iman bertumbuh gak pernah berhenti, saudara. Berhentinya pertumbuhan iman hanya ketika kita sebagai orang percaya bertemu Tuhan, baru berhenti. Karena di surga udah gak perlu iman lagi. Paulus bilang kepada orang di Korintus, toh kita hidup dalam 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Karena memang iman dan pengharapan gak perlu di surga, udah ketemu Tuhan kok. Tapi kasih itu memang mewarnai kehidupan surga, karena Allah memang adalah kasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pertumbuhan iman bukan pertumbuhan yang bisa selesai, pertumbuhan yang berlanjut terus. Itu sebab pertumbuhan iman perlu di-maintain dengan baik-baik, perlu disiram dengan firman Allah,
Kalau kita umpamakan dia pohon, perlu digunting kiri kanan supaya makin rimbun buahnya, bagus bentuknya. Ya, itu lewat pengalaman hidup. Ya kan saudara, disiram dengan firman Allah, dibersihkan, digunting, itu pengalaman hidup, suka dan duka. Barulah dia mulai berbuah lebat menjadi sebuah pengabdian. Dari dasar iman itulah muncul pertumbuhan yang sehat, yang sejati. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti ingat pertumbuhan tidak pernah berhenti sampai kita ketemu Dia. Pertumbuhan berlanjut terus. Dia perlu dipelihara baik-baik dengan firman yang hidup. Ya. Kesulitan-kesulitan realita yang dihadapi bukan dihindari. Rasa syukur yang senantiasa dinaikkan. Tetapi hati-hati terhadap kemanjaan hidup. Kemanjaan hidup, kenikmatan hidup. Awas. Teknologi, kemajuan yang memberi kemudahan tidak salah. Tetapi kita hati-hati salah menggunakannya. Jangan cengeng melihat kesulitan hidup, tapi realistis menjalaninya. Maka iman Anda akan bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan engkau, aku, kita semua untuk menjadi saksinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan, kami renungkan hari ini. Biar Tuhan yang melengkapi kami dalam hidup kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Dan iman kami terus boleh bertumbuh untuk puji hormat nama-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dahului kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, berkata-kata, dalam melakukan segala perkara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.